Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kita semua pasti pernah mengalami kesedihan. Kita bisa mengalami kesedihan dari berbagai macam alasan. Mungkin karena berita kematian sahabat kenalan kita, atau juga mungkin keluarga kita sendiri. Kita juga sedih ketika mengalami kegagalan, difitnah, dikhianati, dibohongi, dan lain sebagainya. Singkat kata, semuanya itu pasti pernah dan akan kita alami. Dan di awal Injil hari ini, yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22-27, Yesus memberitahukan penderitaannya kepada para murid. Di sana ditulis demikian, maka hati murid-murid itu pun sedih sekali. Tentu mendengar berita bahwa Yesus akan menderita sengsara itu, wajarlah para murid sangat bersedih. Karena mereka mengira bahwa mengikuti Yesus artinya mereka hanya mengalami kebahagiaan dan kemuliaan. Mereka belum siap untuk menerima penderitaan itu. Maka yang terjadi, kesedihan ini bisa terjadi dan dialami oleh para murid mendengar berita yang tidak mengenakan dari Yesus itu, karena bukan dosa manusia dan dosa para murid yang sebenarnya menjadi penyebab sengsara Tuhan, tetapi kesedihan karena mereka tidak ingin mengalami penderitaan. Mereka hanya ingin supaya mengalami kebahagiaan, dilepaskan dari segala macam kesulitan hidup kalau mereka ingin ikut Yesus. Begitulah kira-kira kesedihan para murid tersebut, kesedihan yang egois. Dan pantas dicatat bahwa para murid kurang mendengarkan dengan baik, sebab selain memberitahukan deritanya nanti, Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kebangkitan inilah yang memberikan penghiburan dan harapan bagi orang-orang yang percaya. Maka Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita belajar hari ini untuk mawas diri. Barangkali kita sering bersedih hati sebab berbagai kesulitan dan kesusahan yang kita tanggung, yang disebabkan karena mengikuti Yesus. Kalau kesedihan itu justru menuntun pada sikap mawas diri atas dosa dan kelemahan kita, itu baik. Akan tetapi, kalau kita menderita atau kesusahan lalu mengeluh dalam hati, ini gara-gara saya mengikuti Yesus, ini semua gara-gara saya menjadi orang Katolik, ini bukan sesuatu yang benar. Ini nadanya sangat egois. Kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, dan kita merasa bahwa kita tidak bertumbuh di dalam iman akan Kristus. Dan inilah yang digambarkan sebagai bentuk kesedihan yang bersifat egois. Maka kita boleh mengatakan begini, bahwa ada kesedihan yang normal, yang wajar, tetapi juga ada kesedihan yang bersifat egois, yaitu saat kita sebagai orang pilihan Tuhan bersedih hanya karena merasa dirugikan secara manusiawi. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita mencamkan baik-baik hari ini bahwa menjadi Katolik itu, menjadi pengikut Kristus itu bukan mencari kenyamanan. Maka sekali lagi,
kalau mau menjadi Katolik, hanya 2 syarat yang perlu kita hidupi setiap hari. Dibutuhkan ketaatan dan kerendahan hati. Sekali lagi, Katolik bukan mengantar orang kepada kenyamanan, karena itu dibutuhkan ketaatan dan kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.